Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi minggu ini. Kita mau sama-sama menaikkan pujian. Hari ini Kak Heni bersama Koverdi bersama Kak Felin. Nah, kita sama-sama akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kita selama kita seminggu ini di rumah. Baik dimanapun adik-adik berada, Tuhan tetap menyertai adik-adik. Kita sama-sama mengucap syukur, kita nyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita mau menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan-Mu pada pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Baik kami di rumah kami masing-masing, biar kami tetap ingat selalu untuk beribadah setiap minggu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua bilang amin. Oke, siapa hari ini yang ada sukacita? Semua senang gak? Kak Ferdi, kalau boleh? Ya, semua senang. Kita walaupun di rumah, kita ibadah, kita tetap sama-sama kita memuji Tuhan, kita sama-sama mau mendengarkan juga nanti firman Tuhan. Kita tetap memiliki sukacita dimanapun kita berada. Kita naikkan sama-sama pujian. Adik-adik masih ingat enggak? Hompila hompimpa, Yesus jagawanku. Nah, di sini kita mau pujian ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus siapa? Jagawan kita, ya. Oke, Kak Grace. Kakak-kakak. Yesus jagawanku. Yesus pujaanku.
Adik-adik, kita tetap semangat nah. Memuji Tuhan, kita memiliki sukacita selalu. Kita mau menyanyikan, adik-adik masih ingat dah lagu KASIH. Nah, lagu ini kasih kita mengingatkan, malah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, ya. Kita sama-sama naikkan pujian itu. Ayo Kak Grace. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Alvin. Kita sama-sama menyanyikan Anak Bungsu. Kak ini juga baru tahu lagu ini. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Hari ini pas temanya Kak Alvin tentang menceritakan tentang anak bungsu. Kita sama-sama belajar lagu ini. Ya, oke Kak Grace. Bapaknya mengeluh.
belajar sama-sama ya pujian ini ya. Kita dengarkan lagi sekali lagi. Ini serahkan kepada Kak Alvin yang akan membawakan firman. Halo, selamat pagi adik-adik. Gak terasa ya, sudah 6 bulan kita gak ketemu. 6 bulan kita di rumah masing-masing, gak kemana-mana, gak datang ke gereja, gak ikut sekolah minggu di gereja. Karena kita tetap mengikuti ibadah, kita tetap memuji Tuhan selama 6 bulan terakhir di rumah masing-masing. Hari ini Kak Alvin kembali lagi akan bercerita untuk adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan ceritanya sama-sama, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada setiap dan para kami, sehingga kami ya Tuhan boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menyambut Engkau dengan penuh sukacita pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Kak Alvin yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini, dan Engkau yang memberikan dia hikmat, Engkau juga yang memberikan dia sukacita untuk terus melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, pada kali ini Kak Alvin akan membawakan ceritanya dengan sedikit berbeda ya adik-adik. Hari ini Kak Alvin akan mengajak kita untuk bermain games bersama-sama. Jadi gamesnya seperti apa? Gamesnya namanya itu scavenger hunt atau treasure hunt. Artinya apa itu Kak Alvin? Artinya adalah berburu harta karun. Jadi untuk hari ini Kak Alvin akan membacakan sebuah kisah, sebuah cerita yang berisikan clue-clue atau petunjuk-petunjuk atas nama-nama barang yang sedikit dibuat lebih tricky, dibuat sedikit lebih teka-teki, sehingga adik-adik di rumah harus menebak benda itu adalah benda apa, lalu kemudian adik-adik mengumpulkannya. Adik-adik boleh pause videonya, nanti Kak Alvin setiap kali memberikan clue, Kak Alvin akan memberikan waktu 3 detik, adik-adik boleh pause sebentar, lari secepatnya, cari bendanya, lalu kumpulkan di depan adik-adik semua. Lalu nanti adik-adik boleh foto, lalu kirimkan ke guru-guru, sehingga adik-adik boleh mendapatkan hadiah untuk setiap daripada yang berhasil mengumpulkan ke-12 benda yang akan Kak Alvin bacakan. Maksudnya kayak gimana itu Kak Alvin? Misalnya kayak gini. Misalnya Kak Alvin bilang, di ceritanya Kak Alvin kayak gini. Suatu pagi Alvin bangun, lalu di pagi itu Alvin memakan sebuah buah untuk sarapannya. Buah yang dimakan Alvin sebagai sarapannya adalah buah berambut.
Cluenya adalah kata buah berambut. Alvin kasih waktu 1, 2, 3. Adik-adik boleh segera mencari apa itu buah berambut. Kira-kira ada yang tahu apa buah berambut? Buah berambut adalah rambutan, misalnya kayak gitu. Atau misalnya gini, suatu hari Kak Alvin pergi ke tengah hutan. Di sana dia bertemu dengan seekor kucing hutan yang sangat besar dan mengerikan. Terus kemudian cluenya adalah kucing hutan. Kira-kira apa tuh Kak Alvin kucing hutan? Kucing hutan itu harimau atau singa. Waduh Kak Alvin, berarti aku harus bawa harimau atau singa ke depannya aku sekarang. Enggak, kalian boleh bawa boneka singa, boneka harimau, atau kalian boleh bawa gambar singa atau gambar harimau. Jadi kalian cara mainnya seperti itu ya. Jadi kalian sambil mendengarkan, kalian boleh tulis cluenya seperti apa. Kalian juga boleh pause dulu videonya untuk mencari barang-barangnya. Untuk setiap adik-adik yang berhasil menemukan ke-12 benda, nanti akan diberikan hadiah yang menarik. Oke? Jadi kita mulai ceritanya ya. Adik-adik siap-siap untuk boleh ambil alat tulisnya. Kalau mau tulis dulu benda-bendanya apa, biar nggak lupa nih cluenya apa aja. Kisahnya seperti ini. Ada seorang papa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Suatu pagi saat sang papa sedang melihat ke jendela dunia. Jadi clue yang pertama adalah jendela dunia. Kalian kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Datanglah si Titi dengan perasaan gelisah. Dia mondar-mandir ke sana kemari dan kemudian mendekatlah si Titi. Lalu berkatalah ia kepada papanya, "Papa, berikanlah kepadaku bagian harta dan juga kertas bernilai milik kita yang menjadi hakku." Clue yang kedua adalah kertas bernilai. Silahkan dicari adik-adik. 1, 2, 3. Lalu papanya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, si Titi itu menjual seluruh bagiannya itu karena ia berniat untuk pergi ke negeri yang jauh. Dia bersiap, lalu mengenakan pakaian yang bagus. Tidak lupa ia juga mengenakan sebuah pengikat leher yang indah. Clue yang ketiga adalah pengikat leher yang indah. 1, 2, 3. Si Titi kemudian mengenakan sepatunya dan pergi melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan menuju ke negeri itu, si Titi berjalan melewati sebuah padang yang penuh akan tumbuhan dengan mahkota warna-warni. Clue yang keempat nih. 1, 2, 3. Yaitu tumbuhan dengan mahkota warna-warni. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya bersama teman-temannya. Setelah dihabiskannya semua hartanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang bos di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga bagi-baginya. Si Titi melihat mesin waktu di pergelangan tangannya. Clue yang kelima nih, mesin waktu di pergelangan tangannya. 1, 2, 3. Dia menyadari belum makan seharian. Ia pun kelaparan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Malam pun tiba. Si Titi disuruh tidur di kandang babi. Dia menggunakan selembar kain panas yang ada padanya untuk menghangatkan diri. Clue yang keenam, kain panas. 1, 2, 3. Malam itu si Titi merasa sangat kesepian. Ia berbaring di sudut kandang babi sambil menangis terseduh-seduh. Lalu ia mengambil sebuah kertas dengan gambar dirinya, papanya, dan kokonya. Clue yang ketujuh, gambar diri. 1, 2, 3. Dia mengambil gambar diri itu dari balik bajunya dan menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya pekerjanya papa yang selalu memiliki makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Papa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak papa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjanya papa. Maka bangkitlah si Titi dan pergi kepada papanya. Ketika ia masih jauh, papanya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Papanya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium si Titi. Kata anak itu kepadanya, "Papa, aku telah berdosa kepada papa. Aku tidak layak lagi disebut anaknya papa." Tetapi sang papa berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah merah yang terbaik." Lalu selanjutnya nih, jubah merah. 1, 2, 3. Pakaikanlah jubah merah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah sapi yang gemuk itu, potonglah dia, dan taburkan butiran pelezat, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Lalu selanjutnya nih, butiran pelezat. 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi si Koko yang sedang berada di luar rumah, ketika ia pulang dan mendekat ke rumah itu, ia bisa mendengar suara yang indah dari alat-alat yang bernyanyi, dan juga melihat tari-tarian dari para pekerjanya. Clue selanjutnya nih, alat-alat yang bernyanyi. 1, 2, 3. Lalu ia memanggil salah seorang pekerja dan bertanya kepadanya, "Apakah arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Titimu telah kembali, dan papamu telah menyembelih anak sapi yang gemuk, karena ia telah mendapatkan anaknya kembali dengan sehat." Maka begitu marahlah si Koko. Ia membanting penutup kepalanya, dan ia tidak mau masuk. Clue selanjutnya ini ya, penutup kepala. 1, 2, 3. Lalu papanya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab papanya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani papa, dan belum pernah aku melanggar perintah papa. Tetapi kepadaku belum pernah papa memberikan kepadaku makanan yang lezat dan minuman di cawan bening untukku dan sahabat-sahabatku." Clue selanjutnya nih ya, cawan bening. Clue terakhir ini, cawan bening. 1, 2, 3. Tetapi baru saja datang anak papa yang telah memboroskan harta kekayaan papa bersama dengan teman-temannya. Tetapi apa yang papa lakukan? Papa menyembelih anak sapi yang gemuk itu untuk dia. Kata papanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyakanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Oke, jadi adik-adik, itu adalah kisah yang Kak Alvin bagikan hari ini. Kira-kira adik-adik rasanya familiar nggak sih dengan cerita ini? Atau adik-adik ada yang merasa, "Kak Alvin, aku tahu ini cerita apa? Aku tahu ini ceritanya dari mana?" Ada yang tahu? Betul sekali, dari cerita hari ini adalah cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, yang terambil dari Lukas 15. Kalau adik-adik tahu, di cerita ini ada 3 orang tokoh. Siapa saja tokohnya? Kita boleh lihat sama-sama ya. Ada 3 orang tokoh. Tokoh pertama adalah si Titi, si bungsu. Terus tokoh kedua adalah si papa, bapaknya. Terus tokoh ketiga adalah si Koko atau si sulung. Hari ini Kak Alvin telah bercerita tentang kisah dari 3 tokoh ini. Menurut adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari 3 tokoh ini? Kak Alvin mau tanya dulu nih. Menurut adik-adik, siapa yang jahat dari ketiga tokoh ini? Si bungsu, si ayah, atau si sulung? Menurut adik-adik yang mana nih yang jahat? Titi, Koko, atau papanya? Mungkin ada dari adik-adik yang bilang, "Oh, yang jahat itu si Titi." Kenapa? Karena dia telah meminta harta dari papanya, telah meminta uang dari papanya,
Kemudian apa yang dilakukan? Dihabis-habiskan. Terus dia telah meninggalkan papanya. Dia telah pergi dari papanya. Dan tidak tahu diri nih, dia bisa-bisanya kembali lagi ke rumah yang telah dia tinggalkan. Kembali lagi ke papanya dan kokonya. Mungkin bagi adik-adik ada yang bilang, wah, yang jahat ini si Titi, si bungsu. Tapi mungkin ada juga dari adik-adik yang merasa, oh, yang jahat itu bukan cuma si Titi, tetapi si sulung, si kokonya ini, dia jahat juga. Kenapa? Karena dalam hatinya penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan. Dia merasa dirinya lebih benar daripada si bungsu. Dia merasa dirinya lebih baik daripada si bungsu. Dia merasa dia harus memiliki segala-galanya. Dia merasa dia yang harus mendapatkan segala-galanya. Lalu kemudian dia iri hati. Dia melihat si bungsu diberikan pesta yang begitu megah, pesta yang begitu hebat, dan dia tidak mendapatkannya. Kemudian dia muncul iri hati dalam dirinya. Dan dia merasa bahwa, enggak, aku lebih baik daripada si bungsu. Aku yang harus mendapatkan semua itu. Mungkin adik-adik ada yang merasa si Koko juga jahat. Menurutnya Calvin, dua-duanya benar. Baik si Titi maupun si Koko merupakan orang-orang dalam cerita ini yang telah melakukan kesalahan, telah memiliki dosa dalam dirinya. Yang pertama adalah si Titi. Cerita ini, dalam kisah ini, kita bisa menggambarkan si Titi dan si Koko adalah seperti diri kita sendiri. Misalnya saja si Titi, dia telah melakukan dosa. Dia telah meninggalkan papanya, yaitu Tuhan Allah kita. Dalam kisah ini, sang papa itu telah menggambarkan Tuhan Allah kita. Si Titi telah berbuat dosa. Dia pergi meninggalkan papa atau Tuhan Yesus dan pergi berbuat dosa. Syukurnya si Titi sadar akan segala dosa-dosa yang dia perbuat. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf, dan akhirnya dia kembali ke hadapan si papa. Lalu tokoh yang kedua, si Koko, itu juga bisa menggambarkan diri kita. Kita yang penuh dengan iri hati. Kita yang selalu merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kita, memiliki lebih banyak daripada kita. Kita penuh dengan keiri-hatian. Ataupun kita juga penuh dengan kesombongan. Kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Kita selalu merasa lebih hebat daripada orang lain. Tapi kita harus sadar bahwa kita juga tidak boleh seperti si Koko. Seperti yang telah dikisahkan di kisah ini, papanya ini telah mengingatkan si Koko bahwa kamu loh hidup dalam kelimpahan yang begitu hebat. Segala kepunyaan papa adalah kepunyaanmu juga. Segala hal yang ada di sekelilingmu merupakan berkat-berkat yang telah diberikan kepadamu. Harusnya apa yang kita pelajari? Harusnya kita belajar untuk bersyukur. Jadi kisah hari ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah kita belajar daripada si bungsu, di mana apabila kita berbuat dosa, apabila kita telah pergi meninggalkan Tuhan kita harus selalu terus sadar, terus menyesali perbuatan kita. Dan kita harus berani untuk meminta maaf kepada atas segala kesalahan apapun yang kita perbuat. Baik itu kepada Tuhan, kepada teman, kepada papa, kepada mama. Kita harus berani meminta maaf. Dan kita harus berani mengakui kesalahan-kesalahan kita. Papa mama saja, kalau misalnya kalian berbuat salah kepada mereka, dan kalian datang minta maaf kepada mereka, pasti, kalian yakin mereka pasti, papa mama pasti mau memaafkan kalian. Apalagi Tuhan Yesus yang ada di atas sana, Dia pasti mau memaafkan kalian. Terus hal yang kedua kita pelajari apa? Kita pelajari dari si sulung bahwa kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh penuh dengan kesombongan. Kita harus belajar untuk terus bersyukur setiap harinya, karena begitu banyak berkat, begitu banyak hal-hal yang bisa kita syukuri dalam diri kita setiap harinya. Karena begitu banyak berkat yang ditunjukkan daripada Allah kita, Papa kita, kepada kita. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Terus hal yang ketiga yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah kita harus berani untuk memaafkan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita, seperti si Papa yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan si bungsu, kita harus berani untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang
yang berbuat salah kepada kita, yang berbuat kejahatan kepada kita, kita harus berani memaafkannya. Mungkin koko kita, saudara kita, adik kita, meme, cece mungkin pernah berbuat salah kepada kita harus berani memaafkannya. Jadi 3 hal ini yang boleh kita pelajari pada hari ini. Mari sama-sama kita ambil saat teduh sejenak, kita sama-sama merenungkan untuk 3 hal yang telah boleh kita pelajari hari ini. 3 hal yang kita boleh belajar dari kisah daripada perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Apa yang kita bisa pelajari dari si bungsu, si sulung maupun sang papa. Mari sama-sama kita berdoa, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada setiap beberapa kami, sehingga kami boleh pada hari ini belajar dari kisah perumpamaan anak yang hilang, dan kami boleh bersama-sama belajar dari ketiga tokoh yang ada dalam cerita ini. Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur ya Tuhan untuk selama pemberitaan firman Tuhan ini, kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk belajar bagaimana kami boleh terus ingat pada Engkau, sehingga setiap daripada kami, apabila kami boleh diizinkan untuk melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kami boleh tetap ingat untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami juga boleh belajar ya Tuhan untuk terus memiliki kerendahan hati, dan kami juga boleh terus memiliki sebuah perasaan di mana kami jangan beriri hati kepada apa yang teman-teman kami punya, apa yang orang lain punya, dan kami boleh bersyukur tentang apa yang ada di hadapan kami, apa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh belajar satu hal lagi, yaitu untuk mengampuni setiap kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, jadi Kak Alvin ingatkan lagi untuk permainan yang tadi sudah kita mainkan. Kalian boleh kumpulkan benda-bendanya. Kalian boleh, jadi totalnya ada 12 benda. Kalian foto benda-benda tersebut, lalu kirimkan ke guru-guru sekolah minggunya. Kak Alvin tunggu paling lambat hari ini ya, hari Minggu. Semua adik-adik yang mengirimkan foto-foto dari kumpulan benda-benda tersebut, ke 12 benda tersebut, dan benar semua, nanti akan dikirimkan hadiah dari sekolah minggu. Jadi Kak Alvin tunggu ya, untuk partisipasi dan keikutsertaan daripada adik-adik semua, untuk boleh memfoto kumpulan benda-benda tersebut dan mencatatnya benda-bendanya apa aja, terus dikirimkan nih ke guru-guru sekolah minggunya. Calvin tunggu paling lambat hari ini ya, hari Minggu. Jangan lupa ya adik-adik. Calvin ingatkan nih barang-barangnya apa-apa aja. Jadi ada 12 benda. Calvin ingatkan sekali lagi ya. Yang pertama adalah jendela dunia. Yang kedua adalah cawan bening. Yang ketiga kertas bernilai. Yang keempat pengikat leher yang indah. Yang kelima gambar diri. Yang keenam jubah merah. Yang ketujuh mesin waktu di pergelangan tangan. Yang kedelapan kain panas. Yang kesembilan alat-alat yang bernyanyi. Ke-10 adalah penutup kepala. Dan yang terakhir adalah butiran pelezat. Jadi benda-benda tersebut adik-adik boleh kumpulkan, adik-adik foto, terus dikirimkan ke guru-gurunya. 12 benda ya. Oke, segitu aja cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah! Hai teman-teman, nama saya Nelson. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi yang disampaikan Kak Alvin. Jangan lupa adik-adik, kita tetap ingat walaupun kita di rumah, kita tetap ingat untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik simpan di celengan yang sudah adik-adik kumpulkan, atau bisa titip mama dan papa untuk transfer ke gereja, rekeningnya gereja. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah minggu ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Kita ingat selalu Tuhan tetap menyertai kita dimanapun berada, kita tetap mengucap syukur. Adik-adik, kita naikkan pujian sama-sama. Dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pernyataan-Mu pada pagi ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pernyataan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu depan ke dalam tangan-Mu, bila Engkau juga mempersiapkan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan mulai melayani. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai jumpa adik-adik.